Jadi terkait dengan persoalan hukum ya, terkait dengan apa namanya tunda bayar gitu ya, apa gagal bayar. Memang saat ini itu ya istilahnya ada, jadi soal tunda bayar itu gagal bayar atau apa namanya itu ada contohnya gitu, ada dari beberapa saya coba cari di Google itu terjadi juga di Kota Batam ini tahun 2017 ya. Yang terakhir kemudian adalah di Kabupaten Karimun 2021 ya, itu terjadi kemarin ya. Pemerintahan Kabupaten Lebong juga sama 2021 kemarin. Nah, itu yang terdata di Google. Tentu ini sebabnya sederhana ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan dana dari pendapatan itu tidak mencukupi ya, terkait dengan pengeluaran yang ada, misalnya begitu. Nah, saya coba ini terkait dengan apa? Kenapa sih Kuningan kok bisa nunggak lah gitu ya, nunggak ke bayar kontraktor misalkan begitu. Saya coba cari data ini di BPKAD, ternyata PAD kita ini ada yang dapat ya terserap itu yang dapat didapat itu 60,53% gitu ya. Yang berikutnya pendapatan transfer pusat kita dapatnya 96,19%, lain-lainnya 100,04%. Ini data dari webnya BKAD. Nah, tentu ini sangat berpengaruh ya terhadap tadi ya cash flow lah, kalau ibarat kalau di swasta itu cash flow terhadap pemerintah daerah. Nah, coba saya analisis menggunakan 3 undang-undang ini ya. Ada undang-undang tentang keuangan negara ya, undang-undang tentang pemerintah daerah, juga undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Tentu ini sangat menarik karena APBD itu berkaitan dengan bersinggungan langsung ya dengan legislatif begitu ya. Ini contoh di dalam Undang-Undang Keuangan Daerah, Keuangan Negara ya nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu, bahwa dalam pasal 20 misalkan bahwa APBD itu disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Ini menurut Undang-Undang tentang Keuangan Daerah. Jadi ini APBD adalah sangat menarik ya, karena ini kesepakatan dua antara legislatif dan sampai jenis belanjanya gitu ya dalam Undang-Undang Keuangan Negara ini. Nah, tentu di sini juga disampaikan terkait dengan tadi kalau dari sisi hukum apakah ini tunda bayar atau gagal bayar. Nah, sini di dalam pasal 33 dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 itu menyebutkan bahwa gubernur, bupati atau wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nih, kalau hitung sekarang udah waktunya belum misalkan kan. Kalau sekarang berarti kalau hitung 6 bulan berarti nanti paling nggak bulan akhir Juni gitu ya, harus sudah selambat-lambatnya melapor. Bagaimana dalam Undang-Undang Keuangan Negara terjadi penyimpangan? Nah, di sini disampaikan dalam pasal 35 bahwa apabila bupati wali kota terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan telah ditetapkan dalam undang-undang tentang peraturan tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini tentu ya bagian dari kebijakan pemerintah ya untuk menjaga supaya APBD keuangan berjalan dengan baik. Nah, kita lihat lagi yang sangat menarik adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah ya. Yang jadi dalam pasal 149 di sini sebutkan bahwa dari fungsi dari DPRD adalah pembentukan perda ya, anggaran, pengawasan. Nah, kalau dalam bahasa biasa adalah dalam fungsi legislasi gitu ya, membuat peraturan, penganggaran, dan pengawasan. Nah, yang sangat menarik ini adalah ketika APBD itu kan 3 fungsi itu berjalan nih. 3 fungsi ini DPRD itu. Pertama, APBD itu dasarnya adalah perda. Yang kedua, dalam hal penganggaran DPRD ikut ya sampai tadi titik pengawasan jenis program gitu ya. Yang berikutnya adalah pengawasan. Nah, selama dalam proses ketika sudah ditetapkan, nah tentu ya ini ada peran serta juga dari dari legislatif untuk mengawasi begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi misalkan ketika dalam pembahasan itu sampai sedetail apa misalkan gitu. Dalam pengawasan sejauh mana
berapa kali pengawasannya itu untuk terkait dengan dalam amanah dari pasal dalam undang-undang pemerintahan daerah gitu ya. Tentu DPRD ya sebagai legislatif mempunyai hak ya, ada hak interpelasi tadinya untuk bertanya, hak angket, hak penyalahgunaan. Yang menarik yang saat ini adalah terkait dengan pansus gitu ya. Pansus ini tentang hak angket gitu ya. Salah satu adalah pansus ini cukup menarik. Nanti bisa kita diskusi terkait dengan itu ya. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang undang-undang tentang pemerintahan daerah. Administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 ya. Salah satu azas dalam administrasi pemerintahan adalah azas kecermatan. Tentu PR kita bersama ya. Bagaimana dalam perencanaan tadi ya, dalam pengelolaan ya, itu harus cermat sehingga tadi ketika terjadi kemungkinan itu harus bisa diantisipasi begitu ya. Yang berikutnya adalah azas kepentingan umum ya. Tentu azas kepentingan umum itu tadi memprioritaskan, misalkan sekarang ada mau program misalkan rasionalisasi, nah kepentingan umum harus diutamakan gitu ya. Maka kemarin saya juga nulis di media, kalau bisa Pak Sekda ya tadi diturunkan dulu TPP pejabat eselon 2 dan 3-nya misalkan begitu. Itu bagian dari rasionalisasi mungkin begitu ya. Nah tentu terkait dengan permasalahan apakah ini tunda bayar atau bayar, kita bicara tadi undang-undang tentang keuangan daerah sampai 6 bulan begitu ya, jangka waktu negara memberikan kepada bupati wali kota untuk memberikan laporan. Nah kalau sampai saat berhukum berarti belum 6 bulan berarti ya, jadi belum gagal gitu, masih ada waktu sampai Juni gitu menurut undang-undang tentang keuangan daerah. Nah terkait dengan kira-kira bagaimana, ada nggak rekomendasinya kira-kira terkait dengan misalkan supaya tidak terjadi lagi misalkan gagal bayar atau tunda bayar ini. Yang pertama ya harus diperkuat perencanaan anggaran. Gimana? Anggaran itu kan dari dua pihak kan sebenarnya kan, dari legislatif draftnya, dari eksekutif draftnya terus ke legislatif, dibahaslah di sana. Bagaimana, apakah misalkan PAD ini rasional enggak gitu kan. Setelah direncanakan tentu disahkan, ini jadi APBD kan perdanya. Nah dalam hal ini sejauh mana pengawasan ini misalkan. Nah, ketika diketok apakah Pak Topik ini sebagai pengelola itu nggak pernah dipanggil sama legislatif untuk menanyakan bagaimana progresnya gitu misalkan. Ini juga perlu penguatan ya terhadap pengawasan ke depan supaya tidak terjadi lagi ke depan ya. Yang berikutnya mungkin ada efisiensi pengeluaran ya, perlu mulai hematlah begitu ya terkait dengan hal-hal yang tidak perlu misalkan. Yang berikutnya ke depan adalah misalkan perlu tinjau ulang pengadaan barang dan jasa yang kira-kira tidak urgent misalkan begitu, karena jangan sampai nanti terjadi lagi terkait dengan tunda bayar ini misalkan. Yang selanjutnya adalah perbaiki ya tata kelola, itu salah satunya terkait dengan kalau bisa ngirit dulu lah misalkan Pemda ya terkait dengan misalkan anggaran-anggaran yang akan digunakan nanti misalkan, sehingga harapannya ke depan istilahnya pemerintah daerah itu punya anggaran lah gitu ya untuk menutupi ini ya, sehingga ke depan diharapkan pemerintah tentu mempunyai anggaran yang cukup dalam pembangunan ya. Tentu ini tugas saya selaku akademisi, tentu tugas bersama gitu ya. Kami juga mungkin di kampus akan mengkritisi terus ya terkait dengan kegiatan ini, karena cukup mengganggu sosial politik menurut saya, karena di berita-berita ini kan cukup ramai begitu ya terkait dengan ini ya, sampai saya dengar sekarang di berita mau ada pansus ya. Kalau menurut saya pansus apa boleh ya, boleh silakan saja. Yang jadi pertanyaannya apakah nanti tidak tanda kutip misalkan mempermalukan teman-teman legislatif sendiri misalkan, karena selama ini mengawasinya bagaimana misalkan begitu kan gitu. Karena ini kan sebenarnya APBD itu sangat menarik ya. Karena apa? 3 fungsi DPR itu di sana jalan semua. Legislasi kan ketok dengan APBD. Perencanaan keuangan anggaran di sana misalkan begitu ya. Yang berikutnya misalkan fungsi dari pengawasan, sejauh mana mengawasi gitu ya.
Nah, tentu ini adalah bukan untuk mencari siapa yang salah, tentu kita mencari alternatif ke depan supaya tidak akan kejadian ini. Sehingga tadi dari sisi tiga peraturan perundang-undangan, kalau lihat dari tadi pasal dari Undang-Undang Tata Keuangan Daerah, masih ada laporan itu selama 6 bulan ke depan, selambat-lambatnya ya.